Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wihalmina Johanna Tahuk dengan NIM 211110085 dari kelas A, Program Studi Sistem Informasi. Baik, di video kali ini saya akan membuat tutorial yaitu tentang update data rawat inap dengan kebersihan. Jadi di sini kita akan membuat yang pertama pada update data rawat inap, kemudian di kebersihan. Di rawat inap ini kita hanya mengubah tanggal selesai dengan kamarnya saja. Kalau di kebersihan, kita lihat yang pertama ruang, itu kita mengubah tanggal ruang dengan status. Kayaknya di kamar juga sama. Oke, untuk di kamar, oke, dia sama ya. Oke, mungkin kita langsung saja untuk proses pengerjaannya. Di sini, di admin, kita lihat dahulu di view pada data rawat inap. Nah, kita lihat di data rawat inap, dia belum ada ID-nya kan, ID rawat inap. Jadi kita tambahkan dulu untuk ID rawat inapnya. Jadi input di sini, ini input, ini tipenya itu dia hidden, kita kasih hidden. Kemudian name-nya di sini dia ID rawat inap. Oke, value-nya di sini lebih kecil, tanda tanya PHP. Echo di sini dia variabel D, ID rawat inap ya, ID rawat inap. Oke, ini titik koma, tanda tanya lebih besar. Oke, ini sudah. Oke, untuk ID rawat inap sudah ya, dia seperti ini. ID rawat inap, rawat inap kan, kita lihat ya. Oke, untuk ini sudah. Sekarang kita cek lagi di kebersihan. Kita mulai dari cek kebersihan kamar. Ini dia belum ada ID kan, kita tambah lagi di sini. Ini input, ini tipenya hidden. Oke, di sini bukan name itu ID cek kebersihan kamar. Oke, ini value-nya lebih kecil, tanda tanya PHP. Ini echo, ini variabel D ya. Kemudian di sini dia ID cek kebersihan kamar. Titik koma, tanda tanya lebih besar, tanda tutup. Hidden ID cek kebersihan kamar, ID cek kebersihan kamar. Oke, ini sudah. Sekarang kita ke cek kebersihan ruang. Di sini kita tambahkan ID ya. Di sini. Ini input tipe. Di sini hidden, kita kasih hidden tipenya. Hidden. Ini name-nya ID cek kebersihan ruang. Ini value-nya di sini lebih kecil, tanda tanya PHP echo. Ini variabel D, ID cek kebersihan ruang. Oke. Coba titik koma, tanda tanya lebih besar. Ini. Oke, kita save. Setelah sudah semuanya, kita ke update. Di kontrol update, kita mulai dari yang pertama itu rawat inap. Rawat inap ini mungkin kita ambil dari poli saja. Saya ambil dari poli, copy, letakkan di rawat inap. Ini di sini dia hanya mengubah tanggal selesai dengan kamar kan. Jadi di sini tanggal selesai, berarti kita tambah lagi satu di sini. Oke. Di sini dia variabel 2 ya. Ini kamar. Ya kan? Kita lihat di sini rawat inap, tanggal selesai dengan kamar. Oke. Berarti di sini dia ID rawat inap. Kemudian dia update rawat inap. Set yang pertama itu tanggal selesai. Kemudian di sini kita kasih koma dulu. Kita copy yang ini saja.
kemudian kita letakkan di sini, kita ganti ini dengan kamar. Jadi kamar ini variabelnya 2 ya, 2. Kemudian where, di sini where ID rawat inap kan, ID rawat inap itu dia sama dengan variabel. Kemudian dia mengalihkan indeksnya itu ke data rawat di sini, data rawat inap. Oke, sudah kan? Sekarang kita save. Mungkin kita copy ini, kita letakkan lagi dia di kebersihan. Jadi kita buat yang pertama di data cek kebersihan kamar. Nah, ini kebersihan kamar ini kita lihat, kita ubahnya itu apa saja. Ini yang ingin kita ubah dari kamar terlebih dahulu. Tanggal kamar dengan status. Oke. Berarti kita lihat di cek kebersihan kamar. Ada tanggal kamar dengan statusnya. Berarti yang pertama itu tanggal. Kamarnya ini ID kamar. ID kamar, kemudian dia status. Di sini. Oke. Status. Kemudian dia di sini ID cek kebersihan kamar. Oke, dia update yang pertama di sini. Update apa ya? Cek kebersihan kamar. Oke, dia set pertama di sini tanggal. Kemudian di sini ID kamar. Oke, setelah itu kita tambah lagi ini. Ini 3 ya. Ini 3. Dia status. Status. Ini where ID cek kebersihan kamar kan. ID cek, ID cek kebersihan kamar. Oke. Ini sudah ya status. Oh ya, ini kita ganti dulu. Ini 3. Nah, di sini berarti dia kembali ke data. Di sini kan dia harus kembali ke data cek kebersihan. Oke. Data cek kebersihan. Oke, setelah itu kita save. Kita letakkan ini juga, kita copy yang ini saja di data cek kebersihan ruang yang diupdate. Ini ruang ini dia gantinya apa? Ruang. Oh ya, ini ruang ya. Berarti kita lihat di cek kebersihan ruang ini ID ruang. Oke. Berarti di sini kita ganti dengan ID ruang. Kemudian di sini ID cek kebersihan ruang. Oke. Ini ID ruang. Oke. Di sini ID cek kebersihan ruang. Nah. Cek kebersihan ruang ya. Update, ini cek kebersihan ruang. Oke, kita save. Oke, tadi di view tadi sudah saya masukkan kan yang ruangnya. Oke, sudah. Oke, sekarang kita coba ya dari dirawat inap. Kita coba yang ini. Kita ganti dia tanggal selesainya itu, kita lihat di sini dia tanggal 20 Maret kan. Selesainya itu kita ganti dia dengan dia tanggal 20 Maret, berarti dia selesainya itu 25 Maret. Coba kita simpan. Elvira, Dahlia, belum kan? Ini ada kesalahan di update di data rawat inap kan? Data rawat inap. Oke, sabar. Kita refresh dulu.
Ini Elvira ini coba kita ubah dia di tanggal selesainya itu tanggal 25. Coba kita klik simpan, tidak berhasil. Ini ada kesalahan. Update rawat inap, set tanggal lahir, where kita lihat di view rawat inap, ID rawat inap, sudah kan? Oke, sabar. Oke, jadi di sini kesalahannya, sabar kita tutup ini dulu. Ini juga kita tutup. Kita lihat di sini ternyata di rawat inap ini saya lupa kalau di sini ID kamar. Berarti di sini kita tambah lagi ID kamar dan juga di sini ID kamar. Jadi kalau kita save, kita refresh ulang. Ini kita untuk ubah di Elvira Vistania ya. Di 3 ini kita ubah. Jadi tanggalnya itu dia Jumat tanggal 25 Maret. Bukan Jumat. Ya, 25 Maret. Jadi kalau kita simpan, nah, sudah kan? Di sini 25 Maret dia sudah. Jadi sisa 3 orang. Oke, untuk rawat inapnya sudah. Sekarang kita ke kebersihan. Kamar terlebih dahulu ya. Kamar kita lihat di sini. Cek kebersihan kamar ini status. Kita lihat di cek kebersihan kamar. Oke, kita kembali dulu. Oke, setelah itu kita coba tes di ID kamar ya. Kamar. Ini yang Dahlia ini kita ubah jadi bersih. Yang di sini statusnya ini kita ubah jadi bersih. Jadi kalau kita simpan, nah, ini sudah kan Dahlia, dia jadi bersih. Untuk cukup kotor ini kita kasih, yang 2 ini kita ganti dengan sedang dibersihkan. Jadi birunya ada 3 nanti. Kita lihat di kamar. Nah, ini sedang dibersihkan. Oke, untuk yang kamar ya ini. Kamar sudah, sekarang kita ke ruang. Ruang, kita lihat di sini ruang ini sangat kotor ini kita ganti dengan sedang dibersihkan. Jadi kalau kita save ruang kamar. Nah, ini sudah kan? Oke. Kita ganti tanggalnya juga di sini. Dia tanggal 8. Kita ganti dia di laboratorium sangat kotor, kita ganti dengan cukup kotor. Oke, coba kita simpan. Di ruang di yang kedua kan tadi. Nah, laboratorium cukup kotor ini tanggal 8. Oke. Untuk ini sudah ya. Ini sudah. Oke. Setelah itu di sini kan sudah habis. Sekarang pada saat kita lihat kan, pada saat kita ingin mengubahnya, kita klik simpan, dia kembali seperti ini. Nah, di sini saya menginginkan kalau nanti pada saat kita klik ubah, dia kembali seperti ini saja. Jadi dia tidak kembali seperti ini, baru kita pilih lagi. Jadi di sini kita mungkin pakai apa ya? Kita kirim parameter atau di mana ya? Di user interface atau di view? Di user interface kan dia kirim parameter. Nah, di sini kita lihat di user interface-nya dulu di data cek kebersihan. Nah, di sini dia pakai post. Nah, di sini dia pakai post. Di sini. Sedangkan yang kita buat supaya ID-nya itu atau kirim parameter itu dia terlihat. Jadi di sini atau di mana? Nah, di sini kalau dia, nah ini dia pakai post. Kalau kita pakai get, maka semuanya nanti akan kita ubah. Oke, jadi di sini kita lihat dulu cek kebersihan ruang. Di sini di user interface kan. User interface di data cek kebersihan. Nah, kita lihat di sini dia kirim dia kebanyakan menggunakan variabel metodenya post, jadi tidak bisa. Nah, di sini kalau kita coba pakai post, tapi nanti dia tangkap parameternya itu
muncul atau tidak. Jadi mungkin sabar, kita coba. Nah, ini variabel lokasi ini post juga. Oke, ini kayaknya oke, sabar. Kita coba tangkap dia ke update ya, supaya kita bisa lihat. Berarti di sini kita ke update, di data cek kebersihan kamar dulu. Coba kita coba. Ini di sini kita pakai echo. Echo di sini dia variabel post. Ini lokasi ya. Nah, di sini kan kalau di sini lokasinya itu dia ini ruang dengan kamar kan. Jadi kalau dia lokasi, coba kita matikan ini. Jadi kalau kita save di kamar kan, kita lihat. Ini mana? Ini ruang. Di kamar. Pada saat kita pilih ini, kita simpan. Nah, dia ada kesalahan di data cek kebersihan kamar pada 8. Oke. Ini kita cek dulu. Oke. Ini kayaknya mungkin kita hapus dulu. Sabar, kita lihat ulang kembali dulu. Hidup kembali. Jadi di sini, oh iya. Nah, ini sudah dibersihkan. Oh iya. Sabar, kita lihat kembali dulu di sini. Oke, berarti mungkin sabar, kita lihat dulu. Karena di sini coba kita buat di sini di ruang, kita buat di sini input tipenya di sini kita kasih hidden. Di sini name-nya lokasi ya. Ini kita ambil dari sini. Kemudian value-nya itu dia di sini lebih kecil tanda tanya PHP. Kita ambil yang variabel lokasi ini. Kita coba saja. Variabel lokasi berarti di sini echo dulu. Lalu di sini titik koma tanda tanya lebih besar. Dia ini. Oke, setelah itu mungkin kita save di sini. Ini dia di mana? Di ruang. Jadi kita ke update data cek kebersihan ruang. Di sini dia menangkap variabel lokasi yang tadi sudah kita buatkan. Ini pasti. Berarti di sini dia variabel lokasi. Kemudian di sini dia lokasi. Oke. Kemudian sabar. Oke, setelah itu mungkin kita save. Kita lihat di sini. Nah, di sini kan dia sudah depan. Berarti dia kirim ke depan bagaimana? Oke, ini berarti kita harus satu-satunya cara kita harus ubah ke get. Berarti di sini di mana ini? Ini post kan? Ini sudah post. Berarti sudah. Berarti dia tetap post. Berarti di sini dia lokasi. Dia kirim parameter lokasi yang berisi variabel lokasi. Oke. Setelah itu di data cek kebersihan ini yang ini kita hapus dulu. Ini kita hapus. Oke. Kemudian di sini ini sama kan dengan yang di kamar. Oke, di kamar berarti di sini kita copy yang ini, kita letakkan juga yang di kamar. Ini juga sama kan dengan yang di kamar. Jadi kita copy, kita letakkan juga yang di kamar. Oke.
Setelah itu kita save, kita kembali ke user interface di data cek kebersihan. Nah, selanjutnya kita ingin apa ini ya? Oke, sekarang coba kita ubah ini jadi dia variable get. Oke, di sini. Kemudian di sini metode untuk ruang dengan kamarnya cuma kita kasih hilang dulu. Kita save, kita coba dulu. Di sini kita klik ruang. Nah, dia kirim lokasinya ruang kan. Nah, coba sekarang kita klik simpan. Nah, ini ruangnya itu kosong. Berarti parameter lokasi ini kosong. Maka oke, sekarang apa yang kita buat ya? Ini oke. Sabar. Berarti kita tambahkan kembali yang tadi sudah saya hapus yang tipenya tadi, saya lupa. Import tipe di sini dia hidden ya, hidden. Kemudian di sini name, dia name apa? Apa ini? Oh ya, lokasi. Di sini value-nya itu di sini lebih kecil, tanda tanya PHP, ini echo, variabel lokasi ya, itu koma, tanda tanya lebih besar ini. Nah, di sini sekarang kita coba dulu ya, karena di sini dia parameter lokasinya itu kosong pada saat kita klik simpan. Tapi sekarang kita coba dulu, ini dia bisa berubah atau tidak. Kita ganti dengan cukup kotor yang sedang dibersihkan, yang pertama ya. Nah, dia masih kembali ke awal. Kita lihat. Nah, oke, dia masih berubah ya. Oke, sekarang kita lihat dulu. Di mana ya? Di sini. Oke. Oke, ini di mana ya? Ini sudah ya. Ini hanya masalahnya pada saat sabar. Oke, ini dia ubah tetap, tapi sekarang mungkin kita coba dulu. Kita cek nilai dari variabel lokasi di ruang ya. Kita cek nilai yang echo ini. Ini variabel lokasi ya. Lokasi. Jadi coba kita matikan ini. Ini di mana ya? Di ruang. Jadi kalau kita save, coba di sini pada kita pilih ruang, kita klik ubah, kita simpan. Nah, undefined variable A. Berarti nilai dari lokasi ini dia tidak ada ya. Berarti di sini ini nilai dari lokasinya tidak ada. Oke, sabar. Ini dia kosong, berarti dia dari depannya. Dari depan yang di data cek kebersihan, yang ini, yang value-nya ini, dia kosong. Jadi coba kita ganti dia secara manual. Kita ganti dengan ruang coba ya. Kita tes saja. Ruang. Oke, kita save, coba kita jalankan. Kita kembali dulu. Kita klik ubah, kita simpan. Nah, ini juga tidak bisa ya. Oke, sabar. Kita kembali dulu. Oke, yang tadi ya. Mungkin kayaknya kita Ctrl Z ulang lagi. Ini wait. Sabar, value di sini kita kasih ruang. Nah, itu kita save, kita ke ruang dulu. Ke ruang di sini mungkin kita kasih hidup kembali headernya. Di sini coba kita kasih lokasinya itu
ruang titik koma. Kita coba saja. Jadi kita save, kita refresh dulu. Jadi pada saat kita pilih ubah, simpan, nah ini ruangnya muncul. Oke, ini kalau kita klik ruang, nah ini sudah muncul. Kita pilih sangat kotor. Oke, ini ruang, kamar atau ruang? Nah, ini sudah sangat kotor. Berarti di sini ada variabel lokasinya itu dia tidak ada ya. Berarti di sini coba kita jangan pakai tanda kutip. Berarti kita ganti kembali dia dengan variabel lokasi. Berarti variabel lokasi yang kita simpan di yang depan ini, yang ini dia tidak ada nilainya. Nah, ini. Di sini coba kita pakai dia teks tipenya. Oke, teks. Jadi kalau kita save, kita refresh di sini. Di sini kalau kita pilih ruang, nah ini dia sudah muncul kan ruangnya. Pada saat kita pilih simpan, kita klik lagi, nah dia muncul ruang. Oke, berarti di sini dia oke, baik, ini sudah. Oke, ruang. Nah, ini oh iya, salahnya juga di sini kita simpannya itu dia di insert, seharusnya kan di update kan. Di update berarti seharusnya ini dia bukan di insert, kita kasihnya itu di update. Jadi di sini di view ya, di view. Berarti kita ke view di data cek kebersihan ruang. Di mana? Di sini. Nah, di sini kita tambahkan ini. Nah, kemudian di sini value-nya itu kita ganti kembali dengan lebih kecil tanda tanya PHP. Oh, di sini dia variabel lokasi. Titik koma tanda tanya lebih besar. Nah, ini. Dia name-nya nanti dia dikirim dari depan variabel lokasi dari data cek kebersihan ruang. Jadi ini kita save dulu. Berarti ini kita tambahkan juga di data cek kebersihan kamar. Ini kita coba dulu ya. Kita belum tahu ini berhasil atau tidak. Tapi kita coba. Oke. Ini sama kan ini? Oke. Ini view ya. Kita save dulu. Oke. Oke, setelah itu mungkin kita save all dulu. Kemudian kita tes. Kita tes lah di sini. Nah, di sini kita tes pertama di ruang. Oke, ini kita ganti dengan sedang dibersihkan ya. Sedang dibersihkan kalau kita klik save. Nah, jadi kan dia kirim parameter lokasi ruang. Ini dia kembali ke halaman ini dan di kamar juga. Ini kalau kita ubah jadi dia sangat kotor. Nah, ini jadi. Ini kita ubah dia jadi bersih. Nah, ini dia jadi kan. Nah, coba di sini kita ubah kembali dia manual saja. Jadi dia ini ruang, ini kamar. Nah, jadi dia itu tidak berpengaruh ya. Tidak berpengaruh, hanya dia kirim lokasinya itu dari depan. Itu dia karena sudah ditempatkan pada tempat yang betul ya. Jadi dia kamar, pasti dia akan di kamar. Seperti itu. Kalau di ruang berarti dia di ruang. Nah, ini coba kita ini lokasi kamar. Kalau kita klik dia sedang dibersihkan. Nah, ini dia tetap, tapi dia kirimnya itu kamar. Terus dia ruang, ini kita ganti dia dengan bersih. Jadi kalau kita klik simpan, nah dia tetap kan. Oke. Oke, setelah sudah, jadi kita tes kembali di sini. Dia tetapkan. Nah, bagaimana kalau di sini kan untuk tampil lokasinya itu kita pakai get.
Makanya dia muncul lokasi itu ruang. Coba di sini ya, sabar. Di data cek kebersihan ini kan kita pakai get. Coba saja kalau kita pakai post. Kalau tidak jadi ya kita ubah kembali. Ini jadi pada saat kita klik ruang, nah ini tidak muncul. Oke, berarti ini tidak jadi ya. Dia tetap pakai post. Get, sorry. Dia tetap pakai get. Berarti di sini nah ini. Berarti dia tetap ya. Dia kirim ini, maka di sini jadi kalau kita ubah dia jadi sedang dibersihkan, dia kembali seperti ini. Ini di mana? Di ruang. Kalau di kamar dengan kirim parameter itu lokasi sama dengan ruang, ini lokasi sama dengan kamar. Kalau ini kita kasih dia di bersih, nah dia kirim lokasi sama dengan kamar, dengan ini sudah bersih. Oke, mungkin hanya itu saja yang saya ketahui dari membuat tutorial tentang update data rawat inap dengan kebersihan. Mungkin ada kesalahan selama proses penjelasan dan pengerjaannya. Mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.